Sebenarnya ada banyak ayat saudara yang beberapa hari ini saya baca ya. Dan sungguh-sungguh menarik perhatian saya ya. Seperti yang saya selalu bilang, ayat itu seperti melompat keluar begitu. Dan itu bukan cuma satu. Oh. Saudara yang sering membaca status saya di WA, nah itu bagian-bagian dari yang Tuhan letakkan di hati. Sementara saya membaca. Tapi yang aneh, mau bilang yang aneh, ini seharusnya bukan aneh. Ya, kalau firman Tuhan kan tidak ada yang aneh. Ajaib. Kan ada banyak ayat. Bahkan ini yang saya sudah tulis saudara sebenarnya. Tapi kok bukan ini ya yang muncul. Heran juga. Tadi pas selesai menyanyi, cuma ini yang ada di hati. Ya, seperti meletup keluar. Coba baca. Amsal 23. Ayat 23. Oke? Boleh. Orang berdiri ulang. Kau baca. Baca dengan segenap hatimu. Baca sungguh-sungguh. Itu. Oke? 3. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Satu kali lagi. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Satu kali lagi supaya hafal. 3. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Amin. Oke, duduk. Selama ini kan kita tahu, keselamatan gratis. Nah, toh? Dalam Tuhan kan semua gratis toh. Gratis orang cuma terima-terima. Gratis. Jadi kalau ada ayat seperti ini menurut saudara, apa ini tidak cocok dengan firman Tuhan? Semua anugerah, kasih karunia. Toh. So itu orang anggap murah. Kenapa? Semua kau cuma mau dapat. Toh. Engkau tidur-tidur dapat. Jadi ya buang-buang jo. Jadi kan semua begitu toh. Kalau yang murah-murah saudara, siapa tuh mau sayang-sayang murah-murah lekwa? Bukan cuma 1.300 gratis. Coba. Saudara justru gratis dia lewat. Apa gratis kataku? Justru mau cari yang mahal. Tuh. Gampang tuh mau hafal ini. DP letak saja gampang saudara. Amsal 23 ayat 23. Sama. Habis 23. Jadi gampang tuh. Amsal 23 ayat 23. Gampang. Apa? Nah ini. Yang jadi apa? Yang harusnya kita garis bawahi hari ini. Belilah kebenaran dan jangan jual. Kalau jual angko, sekarang kan lagi rame. Tuh. Jadi Rona Iskariot. Esra Iskariot. Jangan sampai saudara. Biar dia Yudas tuh Iskariot. Orang jangan. Beli kebenaran dan jangan jual. Kenapa saudara bisa beli? Sesuatu yang mahal dan kemudian kita beri. Kenapa? Kita anggap itu penting. Jadi biar mahal itu orang beli. Kan begitu saudara. Kalau nggak penting, mahal.
cari itu murah. For apa mau beli mahal kalau ada itu murah? Sama aja kuat. Nah, sekarang kan begitu. Yang mahal itu DP merek. Kalau sana siapa? Merek-merek Cina. Yang penting kan sama. Kayak apa mau beli DP merek? Kalau fungsinya sama. Ngapain beli merek? Kalau DP fungsi sama. Jadi orang orang yang pandai justru akan berpikir, ngoni ini bagaya. Tuh, mesti yang mahal. Padahal murah. Malah lain kali murah dapat lebih, rasanya lebih bagus. Ngapain beli yang mahal? Kalau ada yang murah-murah juga boleh. Merek pengaruh. Sama-sama kopi. Mar kopi di dapurmu dan kopi di apa kata? Kafe di apa tuh? Starbucks. Jangan main-main tuh kopi di sana. Bukan cuma kopi itu, segala rupa dia. Kopi, semua pokoknya. Tuh. Kandati dan orang tuh minum kong dia foto. Memang kok kandati. Tuh. Foto itu dia ulang-ulang upload. Tuh. Jadi orang bilang, hari-hari dia di Starbucks. Padahal enggak cuma satu kali. Dia kurang ulang-ulang kong nanti ganti-ganti DP warna. Tuh. Kenapa? Karena bermerek. Tuh. Padahal tuh kopi kalau saudara bikin sendiri 3.000. Kopi beli di sana berapa ya? 50 ke 100.000. Baru pusing tuh orang. Harga kintal. Tuh. Gitu tuh. Itu orang beli merek. Tuh. Kalau ada yang murah ngapain beli yang mahal-mahal? Kalau sampai mesti beli biar mahal, saudara beli kopi 100.000, maka kalau beli otonya dapat 100.000. Nggak ada orang, ini kok macam begitu ya, masa mahal sekali tuh oto kan berapa? 100 juta, baik 100.000 Joko. Mesti coraba dulu om, pasti ini so panas dingin DP kepala. Siapa nih boleh tawar? Memang dia mahal soalnya. Sejelek-jeleknya oto dia lebih mahal dari motor. Itu. Biar oto biasa enggak bisa motor lebih mahal dari dia. Itu tuh oto. Nah, orang kan waktu orang tahu, enggak mungkin saudara mau kasih sama tuh ke daerah plastik kong deng sofanya mungkin. Enggak bisa. Nah sekarang kalau sampai Alkitab yang bilang belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Dia sedang mengingatkan kita ini yang bukan cuma paling mahal. Ini paling penting. Jadi celakalah kamu yang tidak mau beli. Kalau oto enggak usah beli enggak apa-apa. Nanti naik InDrive. Nanti naik Grab. Tapi kalau dia bilang beli, celakalah kamu yang tidak mau beli. Wah ada kok yang murah ses. Sadar orang ya, 10 menit kelar, 20 menit kelar, 40 menit terlalu lama. Kondisi ini kalau belum 2 jam dia belum berhenti. Kalau ada ibadah di tempat yang lain, ngapain mesti di sini? Nah, kan sama ibadah. Atau? Kenapa murid-murid Yesus harus dengan Yesus? Bukankah ibadah sama? Daripada orang dianiaya, ikut Yesus kan ibadah sama. Sana di bait Allah jo.
Kenapa mau ikut yang dia? Sedang dia mau mati, kok kenapa mau ikut yang dia? Maksudnya gimana? Duh, terlalu mahal kok mang ini dia. Masa DP harga nyawa? Coba. Hah? Ini masalahnya DP harga bukan doi. Harganya seluruh hidupmu. Mengapa orang akhirnya? Loh, kalau ada yang murah, ngapain mesti yang mahal? Kalau orang itu tidak mengenal Yesus, dia akan buat semua jadi sama. Maka ibadah gereja, gereja duniawi dan gereja yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, masa kini dapat lihat sama. Dapat lihat yang begitu yang lebih menarik. Lebih saya mendengar di ses ini dia, ya, suara kuat, ya, suara goroskong, bataria le, ya. Saya kadang-kadang saudara kalau dengar ses khotbah ini akhir-akhir ini, hele kita jadi kecil saudara di kamar, saya kecil, oh Tuhan, memang katuk keras sekali. Pantas kalau dorang ganuk semua. Ya, saya oh kasih yang Tuhan. Sekali lagi saudara, tuh soses ini sebenarnya kalau bilang pambaku sedo, ya saudara belum tahu saja, ya saudara nyak bagus sedo, pak kita bagus sedo. Jadi aku cuma bilang bagerap-gerap, nah kita ini pambagerap sebenarnya. Biasanya orang pamperasaan, dia tahu jaga. Kalau bilang begini nanti dia semua perasaan, nanti dia semua tersinggung. Loh, saya tahu bukan tidak tahu, ya. Tapi waktu Tuhan bekerja, justru saya bilang pas bilang ya sudah satu tersinggung. Kau bilang apa? Loh, ini memang mahal kok. Jadi kalau cuma sedikit orang, toh, kalau saudara pergi di showroom, besoknya kalau itu oto-oto mahal, keba 100 orang ada di situ. Di warung kaki lima, sudah banyak sekali orang di situ. Mar di showroom, bodoh, paling 2 oto di muka. Jarang orang mau masuk. Sampai orang so promo, tetap mahal. Jadi harusnya, waktu saudara ada di tanpa modal begini, harusnya terima kasih Tuhan. Berarti kita ada di tanpa mahal. Begitu saudara. Kenapa? Karena Yesus sebenarnya paling mahal. Mengapa dia gratiskan? Karena kau tidak bisa beli. Itu. Ya. Jadi lagi saudara. Bayangkan firman Tuhan sampai sekeras ini. Dan orang nyandak peduli. Harusnya kalau lihat. Itu, coba pertanyakan. Itu betul barang asli? Atau itu sebenarnya apa? Bukan cuma KW1. Palsu itu pasti. Maka banyak sekali orang di situ. Kalau mahal memang ya. Memang sedikit orang. Dan ternyata Yesus bilang begitu tuh. Kepada saudara sudah dibuktikan. Ada orang tanya, guru, banyak orang yang akan ke surga. Oh, sedikit orang yang mendapatinya. Sedangkan jalannya apa? Pintunya sempit, jalannya sulit. Jadi ya, kalau kebenaran semahal itu, sudah jadi yang kebenaran. Ada juga di situ yang kebetulan, kayak mau kebenaran. Mana? Coba itu spidol.
Kebenaran ya. Kebenaran baru apa katanya? Hikmat Hikmat, didikan, baru apa satu? Beli, tidak boleh jual. Kalau beli, jangan jual. Artinya DP tanpa jual cuma satu. Kalau beli dan jangan jual, artinya DP tanpa jual. Masalahnya beli kok jangan jual. Jadi waktu saudara pikir di sana ada kebenaran, di sana ada kebenaran, di sana ada hikmat, di sana ada didikan, di sana kamu sudah salah lihat. Apa? Yesus bilang akhir zaman ini harusnya jadi apa? Jadi tanda besar untuk kita. Toh? Kalau lampu merah, apa? Penyesatan pasti terjadi. Dan penyesatan ada di mana-mana. Ini saya lihat bentar ya, saudara. Saya tuh coba tanya, tuh hari tuh apa? Bayangkan saudara, kalau kita di sini kan dilarang berdosa, dilarang melakukan dosa, hentikan dosamu. Kalau gereja setan, justru ini 9 dosa yang mesti kena baking. Supaya jadi dorang pe anggota. Tuh hari dong ses mau cek dan ndak bisa dicek tuh karena tuh hari kan bahasa Inggris belum DP keterangan panjang. Nah, saudara dengar dulu ini. Ya. Dengar saudara. Dorang dosa. Saudara taruh kira supaya cek-cek. Jangan sampai saudara ini bukan KPPS tapi gereja setan. Satu, kebodohan rohani, kepura-puraan rohani, bentar. Sorry. Nah, jadi dorang dosa yang diharuskan ya untuk mereka, satu kebodohan. Dia bermaksud di sini jangan bodoh. Gitu ya. Jangan bodoh. Dorang benci sekali saudara. Dorang bilang jadi dorang pe anggota jangan bodoh. Mesti pakai logika. Tuh. Dan mereka menyebut Yesus itu bodoh. Jadi orang semua pada orang pe pandangan bodoh. Waktu saudara tidak mau dengar firman Tuhan, kamu anggota gereja setan. Karena kamu juga menganggap Yesus bodoh berarti. Hati ya. Saudara, saya jadi Tuhan tolong tuh. Jangan biarkan kita ini akhirnya tanpa sadar mesti tampak pandai kan Pak Saudara.
Tampak pandai pak orang-orang. Jadi supaya dapat lihat pandai, seolah-olah perkataan Yesus hanya tidak ada arti. Padahal jelas loh, misalnya saya langsung mau bilang hubungannya bukan ya. Ini justru pertentangan dengan apa yang dianggap oleh gereja setan, ini justru benar. Ya. Jadi orang gereja setan kata jangan bodoh. Jadi pertama jangan bodoh. Kalau orang yang bodoh itu dunia. Yang bodoh itu orang yang tidak mau dengar firman Tuhan. Orang yang tidak mau dengan kebenaran itu orang bodoh. Ya waktu saudara menganggap Alkitab ini bodoh, sebenarnya kamu sedang dengar pasetang. Saudara boleh tiap hari baca Alkitab. Tiap hari masuk gereja. Tapi kalau di hatimu selalu menganggap firman Tuhan itu bodoh. Kasihan saudara. Sebenarnya kau sedang menjadi anggota gerejanya. Nah, asal kebenaran suruh beli. Ada yang lebih mahal dari sekedar ibadah. Itu tuh. Ada yang lebih menarik dari sekedar ibadah. Ibadah kan tuh sekedar. Saya tidak usah macam-macam kok ibadah. Ibadah tuh yang penting kok ibadah. Nah, itu kan orang dia bilang yang penting kok ibadah, dia maksud ibadahnya tidak penting. Yang penting kok ibadah. Jadi mau panjang pendek, sungguh-sungguh atau yang penting ibadah. Nah, itu yang penting tidak penting itu tuh. Yang penting marnya tidak penting. Nah, bayangkan ini setan pecara. No. Setan kalau mau bikin bodoh orang, kenapa saudara pikir langsung dapat rasa? Itu orang mau bikin bodoh, bagaimana sih kalau saudara cara saudara tahu oh ini sedang, aduh dia dibikin bodoh Saudara, ya enggak mungkin dia langsung begini, sini anak kita mau bikin bodoh. Orang yang mau bikin bodoh Pak Angko, pasti dia akan cari cara sampai saudara tidak dapat rasa kalau sementara dibodohi. Begitu tuh. Setan so bilang akan kalau di sini suruh pidukun, ya tidak ada yang mau. Itu setan bodoh DP nama. Setan itu licik. Ya. Bayangkan saudara. Ya tidak usah menepuk dada dan berpikir kalau kita tidak mungkin ses. Saudara mesti tahu. Adam dan Hawa itu satu, ada di taman Tuhan yang Tuhan backing. Kedua, kalau saudara baca, Adam jabat jalang dengan Tuhan. Itu cerita di kitab Kejadian. Adam berjalan-jalan dengan Tuhan, bercakap dengan Tuhan tiap hari. Kok apa setan boleh bikin bodoh? Jangan pikir orang ini terlalu jago saudara. Kalau bukan karena Tuhan, tidak ada yang bisa tertolong, tidak ada termasuk ses. Tidak bisa. Saya bilang, kalau kemudian saya bisa tunduk kepada firman Tuhan, itu pasti pertolongan Tuhan. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Kalau akhirnya saya bisa mengajar seperti ini kepada saudara, ini tidak mungkin dengan kekuatan sendiri. Apalagi sekarang semua gereja dengan caranya, biasa-biasa Jokwa. Nah, itu. Nah, kalau saudara mau cari tanpa makan, dia cari tanpa makan yang luar biasa. Nah, kalau ibadah, biasa-biasa Jokwa. Yang penting direk komang DP gedung bagus. Yang penting tuh DP di
DP pendeta udah apa bintang film. Baru bertobat dia. Oh jadi ya ikut jadi yang dia. Itu kan orang. Mesti yang terkenal. Tuh. Mesti yang pandai. Napa orang pakai apa kata PowerPoint. Tuh. Ini orang pendeta ini dia. Tuh. Dia pakai laptop dia nih tahu. Tuh hari dulu saya pakai laptop. Sekarang nyandak perlu. Nyandak bukan salah saudara. Bukan salah. Tuh. Tapi sekali lagi kalau saudara cuma menilai ya apa tepatnya firman Tuhan, mesti pakai laptop ya angko salah berpikir. Tuh. Banyak poin, udah bilang kan PowerPoint, banyak poin padahal ndak ada power. Kenapa? Power itu cuma Roh Kudus soalnya. Kau tidak mungkin punya power dengan kekuatanmu sendiri, tidak bisa. For apa poin ini, poin itu pada sebenarnya tidak ada. Ya. Tuhan tidak disenangkan dengan cara itu. Saudara, memang agak bingung juga karena justru itu pendeta-pendeta yang saya bingung juga ini, bukan main dan dorang. Ya. Justru saya dengar di televisi, di YouTube tuh, itu pendeta-pendeta Amerika saudara. Itu yang saya rasa orang sungguh-sungguh. Tidak ada satupun yang pakai laptop. Tidak ada satupun yang pakai PowerPoint. Justru malah dorang saudara. Ada tuh satu yang belum lama ini dengar. Nah, masih muda, jemaatnya anda tahu itu kalau cuma lihat puluhan ribu. Belum lama sih kita tahu, baru 2 minggu toh. Saya tahu pada dia, atau 1 minggu lebih bahkan. Pakai Alkitab biasa. Umurnya baru saja, dia baru baking ulang tahun, genap 50. Bukan baking ulang tahun sih. Dia cuma bilang terima kasih ya yang sudah ucapkan selamat ulang tahun. Ini ada baking hari jadi. Terima kasih hari ini saya ulang tahun yang ke-50. Terima kasih semua yang sudah memberi ucapan. Sudah cuma begitu. Jadi baru 50 tahun. Jadi kalau saudara lihat dia masih sangat muda. Ya. Pakai Alkitab. Tuh. Cuma ayat yang tampil model begini sama dengan orang. Oh DP gereja ya karena jemaat puluhan ribu ya kacili jadi DP gereja. Kong di Amerika. Kong dorang bodok semua tuh. Ada yang saya bilang ke saudara, ada yang doktor. Dia memang dia pakai DP gelar doktor, ya. Dia juga yang tidak pakai laptop, saudara. Ya, dia itu justru orang kenal sebagai pendeta yang DP pelajaran pasti tentang hikmat. Yang berapa hari lalu itu saya bilang ke saudara, ya, selamanya tidak dengar, tuh. Tiba-tiba waktu saya mau pegang remote mau cari pendeta siapa tamu dengar, masa tiba-tiba nama itu muncul. Biasanya saudara saya kalau selamanya dengar saya lupa dompet nama. So bertahun-tahunnya tidak dengar. Masa tiba-tiba mau dengar pas apa? Oh iyo, coba cek. Tuh. Ya memang khotbah 10 tahun lalu, 9 tahun lalu begitu. Khotbahnya ya. Masih hidup dia marso tua dang. Tahu so 80-an so begitu. So. Itu saudara saya pertama kali dengar ini pendeta satu ini. Saudara, kalau saudara lihat DP video, tidak ada yang kurang dari itu. DP video 2 jam. 2 jam 6 menit. Nah itu DP video 2 jam. Tidak pakai menyanyi. 2 jam itu pelajaran. Kan 2 jam saudara. Orang duduk, sedikit orang. Ya.
Sadiki orang kalau cuma mau bilang DP harta, luar biasa saudara toh. Ya kan kalau Tuhan memang mau kasih, ada saja saudara caranya. Tuh. Jadi itu pendeta-pendeta yang mesti banyak orang supaya dia banyak doi. Nah, kamu sedang dibodohi dan kamu tidak tahu. Tuh, hati-hati saudara, hati-hati. Ya. Masa kini ya justru kebenaran dianggap bodoh. Oh. Setan selalu menawarkan ketidakbenaran, tidak taat, tidak suci. Oh. Dan itu dianggap ini yang paling pandai. Kalau orang ikuti semua kebenaran berarti orang bogo-bogo. Kenapa? Dari orang bisa diatur-atur toh. Jadilah dirimu. Kenapa kau ngana mesti dong atur-atur? Jadi boleh dengar firman Tuhan, Mar. Nyada usah jadi rupa tu firman Tuhan. Jadilah seperti dirimu. Jangan usah jadi seperti Tuhan. Gitu tuh. Orang anggap tuh orang yang taat itu bogo-bogo. Sudah lihat ini? Kan murid-murid, ya. Petrus. Dia mau cari ikan. Kok? Nyandak dapat ikan. Kok? Tuhan pakai tuh DP perahu. Coba saudara. Kalau saudara, Tuhan kasih dulu tuh ikan. Hah? Mau pakai nih perahu? Boleh. Mari isi dulu nih ikan. Ya, sepanjang malam kita mencari dan nyandak dapat ikan. Tidak. Tuhan bilang, tuh, Yesus cerita itu apa? Yesus naik ke perahunya. Kong bilang Pak Petrus, tolak akan agak kasana le sadiki katenga supaya katu tu orang yang di pinggir dapat lihat semua. No? Begitu kan? Yesus bilang begini, sabar kok, nek sabar. Kalau kita habis mengajar, habis pakai anggota perahu, nanti nggak dapat ikan. Nggak ada janji itu. Nggak ada. Coba Lukas 5 ya. Tak ada janji itu. Berapa itu? Dari ayat 2 apa? Enggak saudara. Ayatnya apa? Kata-kata kalimat di sini cuma tulis Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun. Sedang membasuh jala, bayangkan. Solalah sepanjang malam mencari. Lalu mereka sudah di darat. Sementara membersihkan jala. Nyandak dapat apa-apa Maria. Jadi kasih yang pulang kosong jadi bikin bersih aja tuh. Tuh perahu dengan tuh jala. Tuh. Tentu so bersihkan so segala rupa tentu di hati. Ya, so satu malam ya. Belum mau pulang ini. Tuh kekek mau bilang apa yo di rumah ini. Tuh. Pasti mana tuh? Tuh ikan anu satu malam. Enggak. Ini Yesus apa? Dia lihat ada 2 perahu. 2 tadi mana dek? Ada 2 perahu. 3. Yesus naik ke dalam salah satu perahu. Yaitu perahu Simon. Bayangkan. Kalau kita melihatnya sekarang. Kita tahu. Ini kemurahan Tuhan. Bayangkan. Ada 2 tuh perahu. Yesus naik. Cuma 1 perahu. Berarti itu 1 tidak terpilih. Kalau cara saudara gimana? Duh untungnya. Baik Tuhan yang pilih pak kita. Kau nak rugi kita. Tuh. Soalnya lale 1 malam gak dapat apa-apa. Tuh. Kau mau antar le Pak Yesus berhenti le. Tuh. Tak tambah dia. Bayangkan. Ini Simon 1 malam yang tidur. Harusnya apa? Solalanya dapat ikan. Harusnya pulang rumah juga tidur. Semalam-malaman dia kerja. Kalau saudara, Yesus, jadi kalau kita mengantuk 1 malam kata kita nyandak tidur. Oh, kalah dengan Pak Simon. Jelas ya? Nyandak ada alasan. Saudara mengantuk. Iya, kok salah. Apa kok mengantuk? Ini Simon
Sepanjang malam cari ikan nggak ada apa lagi. So semua di sini, so ganu, bete, apa leh? Semua DP bahasa. Kong saudara, nyanda mencari, nyanda apa, malah mengantuk. Kenapa? Karena kamu tidak menganggap firman Tuhan itu penting. Engkau anggap firman Tuhan itu bodoh. Lalu saudara anggota gereja mana? Coba saudara, jangan terlalu. Supaya saudara tahu ini cara kerja setan begitu. Jangan sampai saudara masuk gereja padahal sebenarnya saudara ini anggota gereja setan. Oh kasihan Tuhan. Loh kan begitu. Kalau Tuhan masih tegur artinya kamu masih disayang. Tuh, Tuhan tidak ingin kamu binasa. Tuh, kemarin dulu tuh ayat yang saya bagikan bahkan di grup tuh, orang pe grup apa? Justru kalau orang sayang itu anak, orang rotan pada dia kalau salah. Kenapa? Karena rotan tidak akan membunuh anakmu. Justru kalau kamu tidak rotan, kamu sedang membunuh dia. Gitu saudara. Orang lain kali orang rasa, orang ini paling sayang anak. Kenapa? Karena orang anak rotan. Salah kamu. Apalagi kalau tahu-tahu nih anak salah. Lalu kamu tidak rotan. Kamu bukan mengasihi anakmu. Kamu membenci dia. Harusnya kalau orang tua itu sadar akan kebenaran. Sadar akan hidup kekal. Rotan anakmu. Kalau kata dia tidak salah masa mau rotan. Mereka kalau dia salah kan ya jangan tahan-tahan. Jangan cuma tampilin pakai rotan. Yang bilang Alkitab kok. Coba lihat dulu itu dia. Supaya saudara lihat. Ini kan ayat Alkitab ini toh. Mana? Iya masih pasal 23. Coba baca dulu. 3. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ayat 12 kayaknya. Atau ayat 14. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Gitu saudara. Beberapa kasus yang mencuat ya, yang akhirnya muncul saudara di YouTube. Saya lihat, oh Tuhan, anak kandung, anak perempuan, anak laki-laki membunuh mamanya, mama kandung. Ini memang so gila ini orang masa kini. Tuh. Itu satu yang terakhir saya lihat kejadian tahun 2024. Habis dia bunuh DP mama, dia sementara merencanakan untuk membunuh papanya. Mereka orang kaya sekali. Ya. Dan dia anak tunggal. Oh kasihan saudara. Jadi bukan karena DP mama dan papanya sayang pada dia. Cuma dia tuh anak. Sama. Anak yang membunuh mamanya yang perempuan, sama itu anak tunggal. Kalau itu kemana dia tembak DP mama. Tuh, yang saya cerita ke saudara itu. Ya. Yang baru saja saya lihat ya, ini orang Chinese yang kemudian kuliah di Amerika. Kong DP mama dan papa datang dari Cina berkunjung pada dia. Orang kaya, mereka pengusaha mebel yang diimport, jadi bukan cuma jual di Cina. Justru kenapa anaknya sampai dikuliahkan di Amerika? DP mama pesuka, orang tuanya pesuka, supaya ini anak nanti dengan pengetahuannya yang semakin berkembang, kata dia sudah mengenal dunia luas. Jadi kan nanti kan pasti ini anak ini akan teruskan ini perusahaan mereka dong. Jadi masih sangat muda saudara, 28 tahun kalau salah usianya.
Bayangkan. Dia susah dia bagi dengan apa saudara, martelu yang besar itu dong. Palu yang besar. Tuh. Ya, bayangkan. Dia kan mau mengaku saudara. Dia pikir pertama kali, bayangkan kalau tidak salah bulan kedua baru dapat tahu kalau dia ini pembunuhnya. Karena dia yang hubungi polisi. Tolong mama saya sudah saatnya pulang ke Cina. So hari itu orang mesti check in soalnya. DP mama dan papa mau balik. Dan DP mama kata hilang. Tolong cari akang. Nah itu, bayangkan sampai bulan kedua tidak dapat tahu. Kemudian polisi menemukan ada koper yang terapung di laut. Ini Amerika saudara. Koper terapung di laut. Kong waktu dorang buka, ada mayat yang sudah membusuk. No, karena kan itu berita orang hilang itu kan sudah di mana-mana saudara. Nah, ibunya di situ dorang taruh foto terakhir kan. Foto terakhir dengan DP baju. Nah, waktu mereka buka koper itu wanita yang sudah membusuk di dalam pakai baju itu. Jadi polisi yang menemukan dia langsung tahu. Oh, ini ibu ini dibunuh ya. Dorang lihat saudara, mayatnya itu dipukul berulang kali. Justru hasil otopsi itu DP mama sampai mati dia masih bage. Kan otopsi kan bisa tahu ini kapan kapan dipukulnya ya. Jadi beberapa kali sampai ibunya mati, lalu beberapa kali setelah dia sudah mati. Bayangkan dia tidak puas saudara. Lihat dia bilang ini jadi polisi menyamar. Menyamar seperti mau tolong pak ini anak ini yang kan dia tidak mau mengaku sama sekali. Jadi orang menyamar, kong bilang kami baru menemukan mayat ini, ya kayaknya ini ibu kamu, karena kan dia foto kan sudah di mana-mana, ya foto orang hilang, kayaknya ini ibu kamu, ya dan entah kenapa. Orang kita dapat rasa ini sepertinya pembunuhnya kayaknya anaknya. Itu polisi itu bilang ya. Tapi kamu tidak usah takut. Kalau kamu bayar sekian ya, saya akan menghilangkan barang bukti dan semuanya dan kamu tidak pernah akan ditemukan. Asal bayar segini. Supaya dia percaya, orang mesti minta bayaran. Dan pokoknya singkat cerita, akhirnya anak ini merasa dia kan mau ditolong. Dia bilang, oh ya kamu mau minta duit berapa? 100 juta dolar ya kalau tidak salah. Oh dia bilang, oh ya papa saya sanggup bayar. Dia bilang tunggu nanti kita kasih ngoni doi. Oh. Nah, waktu dia mau kasih, dorang semakin tanya. Tuh. Waktu dorang bawa dia saudara di tempat itu koper itu ditemukan, dia langsung cerita bagaimana dia membuang mayat ibunya. Dia cerita semua, kong dorang bilang begini, supaya maksudnya ini meyakinkan karena dorang ada berapa orang, boleh ndak ngana peragakan nanti dorang rekam. Yang ini kan polisi jago le dorang kalau bikin. Jadi saudara, satu orang rekam bagaimana dia membunuh ibunya. Dia akan peragakan semua bagaimana dia bicara dan menurut kesaksian mereka tidak ada rasa sedih sama sekali. Lalu setelah dia tahu, dia bilang kalau begitu tambah satu ya. Saya rencana menghabisi papa saya. Tolong kalian bunuh. Ya, supaya nanti hartanya semua jatuh di tangan saya. Bayangkan. Sampai segila ini saudara. Ya, ditemukan dia penjudi luar biasa ternyata di Amerika. Ya, jadi orang tua kirim dia bukan cuma bakuliah, tuh, dia selalu ada di tempat judi, menghabiskan harta orang tuanya. Saudara ini tuh, setan kalau mau bikin bodoh ada saja caranya. Tuh, jadi jangan pikir nyala mungkin tapi anak, oh nyala mungkin, ajar dia, ajar. Kamu tidak pernah tahu hasilnya nanti apa. Saya kalau jadi mama rohani ini tuh, kalau saya sayang kepada saudara,
Ya ada rotan yang keras. Apalagi kepada orang yang memang tahu-tahu dia nggak dengar. Itu bila perlu straf, suruh berdiri angkat kaki satu. Iya saudara. Ini kenapa? Justru karena saya sayang. Bukan karena benci. Saya berdoa Tuhan, masa cuma kita mau masuk surga? Kau dorang yang jangan hadir dengan ibadah. Kau dorang for apa kalau begitu? Tolong hambamu Tuhan. Sehingga bukan cuma hambamu yang diingatkan. Itu. Orang-orang yang ada dalam pelayanan ini semua masuk surga. Harusnya kan begitu. Engkau memukulnya dengan rotan. Tapi bukan karena benci. Justru rotan yang dipukulkan itu dipukul oleh orang yang bermaksud menyelamatkanmu dari dunia orang mati. Itu cara Yesus. Itu cara para rasul. Dan seharusnya ini pendeta Rona ini harus begitu. Jangan ada cara lain. Saudara di sini sampai mengantuk. Dapat marah dari mimbar. Kita lalu sampai gereja. Orang kopi suka bagaimana? Ini lagi saudara. Simon semalam-malaman mencari. Yang ada dapat ikan. Sekarang baru bikin bersih itu perahu, jala. Yesus suruh tolak ke dalam. Orang lain, suruh orang lain. Kita tolak lain dia. So pakai tapi perahu le, suruh le pak kita. Ia naik ke dalam salah satu perahu. Perahu Simon. Dan suruh Simon. Loh, menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Anda mengerti enggak? So pakai tepi perahu suruh lepak kita. Ya ampun, kasihan saudara. Sampai saudara benar-benar kenal Yesus itu. Ini sebenarnya Simon yang tidak kenal Pak Yesus. Belum. Bayangkan saudara ya. Sudah beberapa peristiwa. Dan murid-muridnya tidak kenal. Waktu Yesus tidur di perahu. Nah lalu ombak menggulung. Tidak usah cari deh biar jo. Yesus tasono. Lalu mereka membangunkan guru. Tidakkah engkau peduli? Orang semua mati. Yesus bangun. Lalu menghardik badai itu. Badai berhenti. Angin berhenti. Kong Yesus. Kong orang bilang apa? Sebenarnya. Siapakah dia ini? Masa danau ombak tunduk kepadanya. Dorang belum kenal. Sedangkan waktu itu dorang belum kenal apalagi ini. Simon betul-betul belum kenal. Dan bayangkan belum kenal kong Yesus suruh-suruh. Bayangkan saudara Yesus. Kalau saudara kan paling senang mana? Oh guru iya naik iyo berjalan jo baru sini taruh di sini tuh apa tuh jala kan bagus loh. Hari ini dia mau duduk di perahu mau apa? Mau kasih khotbah, mau kasih pelajaran dari perahu itu, bukan kasih belajar bagaimana cara tangkap ikan, mengajar tentang bagaimana pentingnya kerajaan Allah itu kan Yesus. Kalian harus bertobat. Dan memperlakukan kerajaan Allah sebagai kerajaan Allah. Tuh. Pasti itu Yesus berkhotbah. Nanti habis itu baru dapat DP bonus. Ya. Tuh ikan-ikan betul-betul cuma bonus. Beli di mana? Di Alfamart kong dulu tuh saya tiba-tiba ingat saudara ya, ada bonus ya. Dorang suruh kan apa tuh ada yang berputar itu dong. Kong suruh pilih bu. Saya bilang for apa? Pilih jo pasti kok dapat semua kok dapat. Oh ya udah. Dapat 1.000 rupiah bu. Oh
Banyak sekali, saudara. Saya bilang begini, aduh banyak sekali Kang. Dora aku tetap tawan sa buah. Ini bikin kelalapat orang jo. Tuh, jadi kalau dia sudah mau cepat. Tuh, mau suruh ambil itu 1.000 perak. Tuh, di situ kan macam-macam saudara tuh. Dapat inilah, dapat itu. Itu DP bonus. Sementara orang Kristen sekarang masuk gereja cuma mau cari bonus. Yang penting itu yang Tuhan kasih. Ini yang penting. Dia mengajar dari perahu. Habis itu dapat DP bonus. Kok? Iya kan saudara. Karena itu cuma bonus. Dia langsung kasih tinggal. Nyandak pakai jual. Ditinggalkan kemudian dia langsung berjalan mengikuti Yesus. Begini itu cerita. Yung kita mau bikin apa? Malam perpisahan dulu. Segala rupa. Terus sekarang kan begitu. Malam perpisahan lah. Apa kata? Pembubaran panitia. Bikin habis doi. Tuh. Tuh doi boleh pakai apas tuh. Nyanak war-war. Tapi ini gereja masa kini. Cari dana. Tuh. Mau baking ini, baking itu, pokoknya banyak sekali. Tuh. Habis itu setelah soklar tuh program ada doi sisa. Nah, tuh orang mau pembubaran panitia. Di kota mau bagu. Pikir aduh saudara segala rupa tuh. Pikir dibunaken. Coba. Dan itu dianggap luar biasa. Saya bingung saudara. Duh, memang ketuturan gereja ini termasuk gereja paling bodoh tentu. Gereja goblok ini gereja ini. Tuh, nyanda ada program. Tuh, nah ada kan pakai program-program ini. Pengen ada orang tanya, Kong, kalau Rabu kata ibadah apa? Ibadah kepada Tuhan Yesus. Kalau hari Jumat sama, ibadah kepada Tuhan. Sama dong kutik semua. Hari Minggu lebih begitu. Kok aku suka ibadah apa? Ibadah sambil bermain. Kalau program sekarang kan begitu. Tiap ibadah itu mesti naik DP nama. Orang datang. Kalau tuh orang ibadah mau tanya. Engkau mau tanya ibadah apa? Ibadah sungguh-sungguh. Nah, itu tuh ibadah. DP nama ibadah. Susah. Tempo apa pelajaran Alkitab? Tiap hari itu orang pelajaran Alkitab. Tiap ibadah pelajaran Alkitab. Pemuritan dong tiap hari. Tiap ibadah itu pemuritan. Taruh itu di hati saudara. Sehingga orangnya tidak baku iko. Jadi terserah orang lain mau begitu nongoni jo. Tuh. Oh, jadi Simon dapat bonus. Nah, kemudian bagaimana caranya dia memperlakukan bonus? Coba deh DP ayat berapa itu? Bayangkan ya. Setelah mereka melakukannya ya menangkap ikan seperti yang Yesus anjurkan. Semua orang kalau tangkap ikan malam-malam. Mari Yesus suruh pada orang siang-siang. Hele malam-malamnya ada apa begitu kan? Nah, ini kan pemahaman para penangkap ikan. Sedangkan malam-malam sudah ada apa? Kok siang-siang tarik? Siang-siang ikan so tidur semua. Ini kan? Ini cara kerja Tuhan. Selalu bertentangan dan bertolak belakang dengan cara pandang dunia. Dorang ahli menangkap ikan. Yesus pencipta ikan. Saudara mau dengar pas apa? Ahli kesehatan atau dia pemilik tubuhmu, pencipta tubuhmu? Apa saudara? Kalau dia yang bilang dengar.
Dokter bilang kata kita ini mulai terlalu lama kalau buka mata. Mesti kalau 10 menit mesti tutup mata supaya sehat kita tapi mata. Mau dengar pas apa? So tahu-tahu yang baca cerita ini firman dari pencipta matamu. Duh kalau terlalu lama duduk kok semua ambeien. Begitu tuh. Terlalu banyak orang Mal kalau Mbak Uni film dia sampai musuh berdiri dia. Tunggu, lama kok kelar. Pantar le kuat. Manjut terus mimpi, tunggu kok dua. Kenapa ini pas DP tegang-tegang ini. Oh nyanyi jadi semua tuh. Hele anak-anak mau baribut. Sana dulu. Biasa dia kasih DP anak mau bermain HP supaya anak jangan baganggu. Oh pakai nama mama PHP. Oh pengen jangan baganggu. Mar kalau ibadah salah-salah. Oh, tunggu mau buju adik dulu. Pulang jo angko. Loh ini anak-anak. Kan bukannya ada anak. Orang tiga ini nyanda baku iko. Angkan saudara. Dia kan rupa lana sana. Tuh, dia nih boleh orang pelok. Mesti mama nona terus. Itu waktu dia masih kecil ya. Siapapun dari DP papa dia ini mau. Oh, no, kongsesnya nak mau melayani. Iya tetap melayani. Tuh orang bikin bodoh pada dia. Kalau orang tua jangan saya tanya bikin bodoh. Oh, kasih peluk pada dia. Saya peluk pak orang mar dia berusaha mau tengok siapa yang peluk tuh enggak. Jadi sudah dia nyandak lihat. Dia ingin tahu kalau siapa itu. Oh, itu. Gitu saudara. Oh, nanti dia mulai suka bajalang baru pikirin DP papa. Oh, DP papa untuk antar bajalang ke mana. Oh, kalau saya kan dosa lali membajalang. Itu siapa? Baku Iko ya. Dulu adik kan dulu ya. Masih di sendangan dulu. Adik kan siapa itu dia? Yang dia pergi di papan tulis dan pe belakang dulu. Siapa kok itu? Oh iya no, sebelum dia jatuh. Oh, itu rasa-rasa tuh papan tulis semua jatuh saudara. Dari dia di belakang situ semua rubuh tuh papan tulis dia goyang-goyang kayaknya. Tuh, iya, itu kesulitan hamba Tuhan. Tuh, saya masih ingat apa? Saya papi dulu tuh anak yang jagoan itu saudara. Tuh, jadi kalau papi semua khotbah, ya, semua ika pak dia. Ika DP kaki saudara pakai lengso. Ika dia lengso. Mar dia so tahu kalau ika berarti dia ini boleh berjalan. Jadi dia ini tahu padahal cuma ada ika dia lengso. Jadi dia berdiri di mimbar. Sepanjang khotbah. Papi so ika di mimbar. Nah itu. Saudara loh. Ini dong saya sampai tumpang tangan ya anak-anak. Kalau mau ibadah pengen jangan ganggu. Sampai seperti itu saudara. Ini tuh sampai lain tuh kalau saya ada anak dia kok ingin tahu pengalaman ada 3 aneh tuh saudara memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan maka tidak ada alasan untuk bisa melayani dia ya untuk tidak bisa melayani tidak ada alasan Kong dorang mau makan apa dong kasihan saudara. Tuh. Bayangkan itu ses baru dirembokan itu baru entah 1 bulan ke 2 bulan begitu. Tuh. Soalnya enggak ada doi mau beli susu. Veta yang masih enggak don 2 aku tidak minum susu sama. Veta dengan Lana waktu itu minum susu. Kalau adik masih di bintang-bintang. Belum ada. Tuh. Ya saudara ya. Orang so bingung mau beli dengan apa tuh. Tuh susu ini tahu mau beli dengan apa? Tuh masih di situ. Tuh dulu. Kok? Tiba-tiba ada auto berhenti di muka. Siapa? Tuh kaget masuk. Dia kata mau pinjam toilet. Jemaat Bitung mau pilangoan. Dia kata mau singgah mau
Mau pi toiletnya ndak lama. Oh ya udah pergi coba Pak. Nin tahu dia apa pi toilet betul atau soalnya baru masuk dia suka keluar. Mau kasih doi. Kan saudara. Siapa dah suruh? Nah itu kan doi cukup untuk beli susu. Nah waktu itu saudara. Dia kasih 100.000. Tahun itu atau tahun 97. 97 sedang 100.000 sekarang masih ada guna. Apalagi tahun 97. Itu kan belum Krismon tuh. 98 kan Krismon. Iya main kata 97 saudara. Ya. Dapat 100.000. So langsung pergi. Ya tapi kita tadi, kayaknya tadi dia cuma pura-pura itu mau pergi kamar mandi. Karena sebenarnya orangnya tidak akrab. Yang itu bapak itu. Cuma tahu kalau ini jemaat Bitung. Yang tidak akrab. Ya. Biasa tuh. Apalagi kan orang kaya. Kalau semua mau bilang waktu itu saudara dia bilang kaya raya. Betul-betulnya sangka. Biasanya orang kaya ya pasti pelayanan kecil begini. Sudah nyosal dia apa dia. Tuh. Ini bayangkan saudara sengaja singgah. Ini waktu Tuhan mau bekerja, nggak usah takut. Ini pelayanan, ini orang melayani Tuhan yang, kasihan. Semua sapi Tuhan punya. Kalau semua minum susu sapi, ya ampun. Sapi semua dia yang ciptakan. Kau cuma mau minum DP susu kok engkau so bingung. Melayani kau mak bedoi di mana? Coba saudara. Berhenti jadi orang Kristen kalau begitu. Tahu Tuhanmu tuh mampu terhadap segalanya. Sekali lagi, saya yang bicara kepada saudara bukan tidak pernah mengalaminya. Tuhan punya cara untuk membuat kita semua mengalami pendidikannya sehingga orang tahu bahwa Tuhan kote mampu. Tuhan suruh Elia pergi di mana? Sungai Kerit. Pergi di Kuala. Kalau orang baking, maka memeliharamu itu paling gampang. Elia enggak tanya, pisahnya kong kita mau makan bagaimana? Kalau Tuhan dah suruh pergi. Kong dia pergi, kong pagi dan petang. Elia yang enggak bikin program, burung gagak apa? Yang A bawa pagi, yang dia bikin DP jadwal. Mau kasih jadwal bagaimana Pak burung gagak? Mar kalau Tuhan yang suruh kok aku baking, saudara akan lihat Tuhan yang baking DP jadwal. Maka saudara pun bingung. Pagi ada, sore ada, pagi ada, sore ada. Ya. Sekarang tuh yang acara rohani sekarang DP makan mesti 1 hari 3 kali, 2 kali snack. Tuh. Kalau Tuhan ternyata DP ketua panitia kan Tuhan Yesus tuh. DP cara kasih makan hambanya bagaimana? 2 kali makan. Cuma pagi dan sore. Masa Tuhan yang tahu? Harusnya kan 1 hari itu 3 kali. Bayangkan Tuhan kasih makan Pak Elia cuma 2 kali. Pagi dan sore. Makan malam makanya enggak ada. Tuh. Cara Tuhan memelihara. Nggak usah protes. Tuhan paling tahu dia mau bikin apa. Lalu kok dia bikin kering tuh sungai. Nah, sekarang anak pergi di Sarfat. Kalau itu memang Tuhan so bilang di sana nanti ada ibu janda yang mau kasih engkau makan. Aku sudah perintahkan. Dan ternyata sampai sana kalau saudara kan, ini salah dia, suara Tuhan salah. Bagaimana? Sampai sana tuh janda Sarfat nih tahu. Tuhan bilang kata dia sudah perintahkan. Artinya janda Sarfat so tahu. Elia, sini Elia. Tuhan so bilang pak kita nanti saya makan. Sampai sana Elia mesti Bu,
tolong ambilkan aku minum. Coba. Jadi ibu janda itu mau masuk ambil minum. Baru Elia dia pergi. Elia langsung bilang, kalau begitu tolong baking akang roti. Oh, nyanda ada roti di sini. Loh, bagaimana ini? Tuhan so perintah. Saudara lihat ini cara kerja Tuhan. Itu suara Tuhan tuh hari. Kamu tuh tidak tahu. Biarkan dia bekerja sesuai dengan caranya. Ini hari apa saudara, saya tiba-tiba terpikir ke sana. Tuhan, iyo Kang. Dia suruh pergi di Sarfat. Ada caranya untuk memberi kita makan. Ada. Ya kan? Mesti pakai bukan janda kaya, janda miskin. Tuh, so tunggu-tunggu mati. Dari memang kelaparan waktu itu melanda di mana-mana. Jadi ini ibu dengan anak satu. Lu tantu kan tuh ibu ini berpikiran, loh mau kasih makan orang lain, tapi anak dulu. Elia enggak, dia datang, dia minta kita dulu sebelum nganabekin furang nganabe anak. Kalau enggak, ibu itu tidak akan dipelihara. Cara Tuhan memelihara kita, saudara dari tadi mulai dari Petrus, Tuhan suruh dia dulu, baking dia punya dulu. Angko bonus ke belakang. Kepada janda Sarfat. Sama. Baking dulu dia punya. Angko mau makan ke belakang. Dan ternyata ibu janda dan anaknya itu terpelihara bertahun-tahun. Selama masa kelaparan. Baking dulu Tuhan punya. Angko punya belakangan. Ini saudara. Ini kalau orang belajar. Ya. Ini bayangkan ini betul-betul. Aduh ini di luar dugaan saudara. Ya. Dari kemarin sebenarnya saya sudah tulis. Tapi baru sekarang ini khotbah kita sudah tulis. Dan ternyata ini saya tidak khotbahkan. Yang tidak ada biar satu. Biarkan dia bekerja. Dan dia tahu cara yang paling tepat mengingatkanmu tentang dia. Kapan saudara akan tahu bahwa Tuhan mampu memberimu makan? Saudara mesti nyada ada makanan dulu. Supaya engkau tahu yang memberimu makan bukan pekerjaanmu, tapi dia yang memberimu makan. Yang memberimu makan bukan karena saudara jago mencari. Bagaimana saudara belajar itu? Nah, dia bawa saudara kepada pengalaman itu. Supaya kau ingat. Ternyata sungguh. Yang memberi, yang membuat aku hidup sampai hari ini. Kalau bukan Tuhan. Sonin tahu kita mau hidup dengan cara apa. Bagaimana saudara mau tahu kalau dia penyembuh? Sakit dulu. Ini orang sakit dulu cari. Bukan dokter yang menciptakan saudara. Tuhan yang menciptakan tubuhmu. Kalau kau taati dia penyembuh. Bagaimana dia bicara saudara tahu dia penyembuh? Ya sakit dulu tuh. Kalau cuma saudara dengar sebagai saksian sakit kong baik, ya kan bukan saudara pengalaman. Supaya jadi saudara pengalaman mana? Sakit dulu kau belajar. Ternyata betul bayangkan sampai kita sudah nak minta-minta. Baik, ternyata kita malah baik. Aduh kasihan saudara Tuhan mampu menyelesaikan persoalan. Mesti bagaimana? Kamu alami persoalan dulu. Supaya kamu tahu kalau Tuhan mampu menyelesaikan persoalanmu. Ya memang katuun. Persoalan bagaimana sih ya? Tentu persoalan berat sampai saudara sudah tidak bisa atasi. Kalau persoalan yang saudara masih bisa atasi gampang itu. Dia akan membawamu sampai kepada keadaan yang Sonin tahu mau bikin bagaimana Tuhan. Aku menyerah kepadamu. Tuh. Baru saudara lihat.
Tuhanku mampu dalam segala sesuatu. Kalau dia bilang firman-Nya paling penting, jangan tarik itu Tuhan pe penting ini, tarik sini kong jadi sama penting dengan angko pe penting. Berarti Tuhan soalnya tidak terpenting. Ulang, Tuhan paling penting toh. Ini karena saya tangan cuma sampai sini, jadi ya cuma sampai sini. Harusnya kau terpenting sana, dia lewat sampai di langit-langit sana. Itu tuh terpenting. Lalu sekarang, ini markonses, orang mau makan kan penting. Oh, jadi angko so tarik tuh Tuhan taruh sama penting dengan makanmu, sama penting dengan cari uang, sama penting dengan mempertahankan nyawamu. Yesus yang bilang siapa yang mempertahankan nyawa pasti kehilangan nyawa. Yang bilang Yesus kok, bukan sesuai mulu ini. Tapi yang justru kehilangan nyawa karena aku, kehilangan nyawa karena taat kepadaku, kau justru akan memperoleh nyawamu. Jangan pancing Pak Tuhan, saudara. Dia pemilik hidup ini masalahnya. Saudara mau bilang bagaimana mati adalah keuntungan? Loh, hidup dulu untuk Kristus, baru mati jadi keuntungan. Selama kamu belum lagi hidup untuk Kristus, mati bukan keuntungan bagimu. Kenapa? Karena kalau kau mati pasti di neraka. Kapan mati menjadi keuntungan? Waktu hidup adalah Kristus. Selama hidupmu bukan Kristus, sekali lagi jangan sampai engkau mati. Karena mati itu bukan akhir dari segalanya. Mati itu adalah permulaan dari kekekalan. Ulang. Mati bukan akhir dari segalanya. So itu orang yang ada persoalan, so tahu mau atasi bagaimana dia bunuh diri. Dia pikir mati adalah akhir dari segalanya. Dia tahu dia mati, dia melihat ini yang kau harus hadapi. Baru ngana tahu itu tuh hidup kekal. Apakah kekal bersama Yesus atau kekal di neraka? Kekal dalam penderitaan selamanya. Coba. Jadi kematian bukan akhir dari segalanya. Itu kalau pelajaran Alkitab ya. Alkitab mengajar kita, Yesus mengajar kita. Kematian justru itu awal kamu menjalani bagini kote itu hidup di alam yang lain. Maka berbahagialah yang sungguh-sungguh telah mempersembahkan hidupmu. Hidup adalah Kristus. Aku tidak takut terhadap apapun. Karena hidup adalah Kristus. Jangankan hidup, sedangkan mati itu orang yang takut. Ya. Hari Jumat baru-baru itu orang bahas. Yang percaya Yesus hidup selama-lamanya. Coba. Ya. Hidup selama-lamanya. Berurut kan soal marhum. Mana hidup selama-lamanya? Kamu bilang seperti itu, berpikir seperti itu, kenapa? Karena kamu belum hidup untuk Kristus. Kalau saudara hidup untuk Kristus, maka saudara, oh Tuhan, apapun itu, jangankan hidup Tuhan, sedang kita mati, kita tahu kita tetap hidup. Aku percaya waktu mati, aku keluar dari tubuh. Oh. Tubuhku off, dong kubur. Tapi rohku on. Gitu. Sekarang orang begitu sulit untuk memisahkan mana hidup roh, mana itu daging. Tapi kalau saudara somati, saudara baru lihat. Oh napa sana tapi tubuh Sana dang napa. Dorang sosial baganti. Mau permisi lagi. Ses tunggu ya ses. Mau kasih pakai baju. Taruh jo. Segala rupa. Saya sunya tidak dengar kok mau bilang akang le. Itu ya, nanti kalau saya somati, saya mau sisir dulu saya perambu. Nggak usah bawa-bawa saudara tuh tahyul-tahyul zaman dulu. Tuh, nggak usah bawa-bawa.
aneh-aneh saudara. Justru saudara ya, kalau sampai saudara maksudnya ada dengan saudara-saudaramu misalnya ada yang meninggal. Coba saudara hadir di situ dan jadi sosok yang berbeda. Supaya dia tahu begini tuh orang Kristen. Begini tuh orang yang tahu Tuhan. Tahu Alkitab. Yang saudara baku iko. Dorang begitu, orang lebih begitu. Kalau dorang mau nanti ngoni yang atur. Gitu tuh. Maka kalau ngoni suruh pak kita begini dia bicara aturan. Itu saudara. Ini Tuhan ini. Pemilik hidup ini dan orang yang tidak percaya. Pencipta segala sesuatu dan orang yang tidak percaya. Aduh saudara. Hanya karena ada pendeta yang mati di rumah sakit lah, mati begini dan mati begitu. Ya tidak usah ikut pada orang tuh. Ya mungkin Tuhan ukuran pada dia begitu, senin tahu lagi kita. Tuh. Tapi yang jelas kalau saudara ada di sini, dengar. Sampai orang mati Tuhan berurusan. Mengapa kita tidak menyiapkan diri untuk menghadap Tuhan kalau begitu? Gitu kan saudara. Kapan saudara akan bersaksi? Sungguh Tuhan ajaib. Udah luar biasa dia. Tuh hari kita, ini boleh pusing sadiki. Langsung bodrex. Kalau sekarang, sampai so sakit sekali tapi kepala Tuhan. Ya, tuh tadi saudara di kamar sampai berulang mau panggil kita semua. Jangan kita menghadap belakang dari semua pusing. Iya saudara ya. Karena saya tadi malam pertama tak bangun jam 1. Tuh. Lalu saya tidur lagi. Kemudian bangun 2:30. Sudah. Soalnya tidur sampai dunia ini nih. Tuh tadi mau mandi. Saya pikir Tuhan kayaknya kita masih mau tidur. Bro bilang tidur juga dulu. Tuh air kok masih panas. Tidur juga dulu. Ya. Tapi pikir kayak gitu air semua dingin. Ya enggak masih panas percaya kok. Tidur aja dulu. Oh saudara bab putar sana, bab putar sini, sini situ. Di terakhir bangun Jo. Tuh, nyanak muntah sono biar 1 titik. Bangun Jo. Nah itu. Jadi kelar mandi ini boleh menghadap sebelah. Pusing. Kong, rubuh kita. Angkot tuh mau rubuh dari Semanganto. Kan saudara. Iya gua. Dia mampu terhadap apapun. Saudara jangan bodoh. Jangan dibodohi setan. Biar setan jadi bodoh. Orang jangan sampai itu jadi bodoh. Tuhan itu hikmat. Hikmat Tuhan dianggap oleh dunia ini bodoh. Masa mencari ikan siang-siang. Cari ikan itu malam-malam. Dasar ngoni bodoh. Orang tertawa. Ngoni bilang orang bodoh biar Jo. Orang Tuhan yang baking itu ikan. Itu. Kan dunia bilang orang itu bodoh. Tuh. Coba pendeta ini bunuh diri kok ini pendeta ini dia. Kayak soalnya tidur-tidur. Tuh. Kok kalau bahwat dia kalau belum orang belum rubuh semua dia belum mau berhenti. Tuh, bayangkan ini, ya. Pengalaman di sini 26 tahun sudah. Bukan 26, Ren, 28. Oh. 28 tahun. Coba. Lalu pengalaman model begini terus. Kong pernah rubuh? Belum pernah tuh. Saudaranya pernah lihat kita flau satu kali ya? Jangankan rubuh, pingsan gak pernah. Itu Tuhan kita. Mau kita darah tinggi kata. Pertama darah rendah. Rendah sekali itu darah. Habis darah rendah sekali, darah tinggi sekali. Kok gak ada minum apa? Siang. Senin tahu mau bilang apa kepada saudara? Kita tidak pernah berdoa. Tuhan, waktu turunkan darah saya enggak. Kok sudah waktu mau mati. Ternyata sampai sekarang masih ada. Saya bilang ke saudara, bayangkan ini kaki. Nin tahu mungkin ini dia kram. Nin tahu 15 tahun kali B. Iya, tuh. Dulu kalau mau uru sespe kaki, khususnya ini kaki kiri, ya. Kalau mau uru ini boleh uru begini, ini boleh mesti ramas kuat-kuat begini. Karena kram. Jadi mesti saya begini, kram soalnya.
Nah itu coba saudara berapa tahun. Kok sekarang sespek kaki sudah mana? Bayangkan saudara duduk-duduk dan kita baba diri. Malah sekarang kalau itu tempo apa itu saya sampai bilang kayaknya so hilang kita pekram. Nah sekarang sih sesuai bilang keram dapat rasa di pekram. Orang kan begitu tuh. Orang bilang ikut bekerja dia. Ya dapat rasa di pekram. Itu saudara kalau habis khotbah tapi suka kita so di sana so di kamar semua angkat tuh kaki. Itu saudara. Sekali lagi Tuhan perlu melakukan seperti ini kepada saya. Supaya waktu baca cerita saudara tidak bisa bilang seskoknya pernah alami sampai dunia ini aku sehat-sehat dan kita sakit-sakit sebenarnya. Tuh. Tapi sekali lagi untuk pelayanan, untuk bangun tidur dan yang tidak usah tidur-tidur, saya terus melakukannya sampai sekarang. Ya, coba kok saudara. Stop ini khawatir berlebihan untuk hal-hal yang sebenarnya. Harusnya kau serahkan diri kepada Tuhan dan membiarkan Dia melakukan caranya. Ajaibnya tak terkatakan. Seninta mau bilang apa? Ya. Itu lagu tadi. Yesus, aku cinta padamu. Selama sekali sesnya nak menyanyi. Ya, 2 hari ini saudara. Ya. Masa tiba-tiba begini? Tiba-tiba saya ingat ya. Di kamar tahu-tahu kita begini. Yesus. Tapi iyo Kang, ini lagu selamanya nak menyanyi. Mana waktu saya menyanyi, ya nak juga menyanyi lagu itu. Ya. Itu tadi waktu saya berdiri di sini, anak-anak dah siapkan lagu tuh. Doh, nak bisa tahan saudara. Tadi iyo tuh lagu ini cuma ingat Tuhan mau suka orang menyanyi ulang. Tuh. Sebenarnya bukan Tuhan yang mau suka dengar, Dia mau kasih ingat pada orang. Tidak ada yang dapat menggantikan Dia di hidup ini. Tidak ada. Termasuk nyawamu. Ini ya. Waktu kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mengenal Dia adalah kebenaran. Mengenal Dia adalah segala-galanya. Saudaranya tidak takut. Mau kehilangan apapun, kau tidak takut. Kenapa? Tidak ada yang dapat menggantikan kehadirannya. Di hidup ini tidak ada. Siapapun itu. Oh Tuhan, tolong patora. Beli kebenaran. Dan jangan menjualnya. Karena sebenarnya apa? Kebenaran tidak pernah dapat ditukar dengan apapun di dunia ini. Tidak ada. Tidak ada yang pernah kalau ini komang siang, masa kau tuh orang kau mau bilang ininya tidak penting. Oh tidak ada. Coba mana lagi tuh ayat. Lukas berapa? 19 Lukas berapa? Lukas 11 ayat 24 ya. Bukan. Mana itu lagu itu apa? Siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, itu. 14 ayat 26. Oke. Nah, coba baca dulu. 3. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan. Bahkan ia tidak dapat menjadi muridku yang bilang Yesus. Kong saudara murid Yesus? Bukan. Apa? Kalau lihat ini dia, kamu lebih so dengar dari 5 tahun lalu, dari 10 tahun lalu, dari 2 tahun lalu. Artinya kamu tidak mau menjadi murid. Kalau saudari dulu dengar sampai sekarang, dengar dan tetap tidak mau, berarti kan kamu tidak mau jadi murid. Masuk gereja cuma supaya kalau dia mati ada orang layani. Gimana lagi nih dia?
Yang kini orang Kristen masa kini pe pemahaman. Kalau kamu tidak membenci bapak, ibu, istri, anak-anak. Coba. Kenapa Tuhan bayangkan mesti pakai kata benci? Karena tidak boleh ada yang sebanding dengan dia, tidak boleh. Itu Yesus mesti pakai kata benci. Jadi maksudnya apa? Seandainya ada beberapa pilihan. Ada mama, papa, anak-anak, istri, suami. Bahkan nyawamu. Kamu tidak boleh pilih itu. Kamu harus ada pada posisi lebih baik ngoni kita benci. Aku harus memilih Tuhan. Nah gitu saudara. Ya suster apa datang ya. Ada acara. Maksudnya acara. Ada acara. Acara apa? Apa ada acara yang sama penting dengan dia? Gimana ini? Mengapa akhirnya saudara sampai kehilangan Tuhan di hatimu? Kehilangan Tuhan itu bagaimana? Saudara bahkan sudah tidak peduli Tuhan berfirman apa. Saudara sudah tidak pernah perhitungkan. Dia mau marah kek, dia mau sakit hati kek. Salah-salah. Memang sebegini kasih yang sampai hidup. Orang kasih yang mau bikin bagaimana. Orang kan belum sampai di sorga. Yesus dia bilang ini bukan orang yang sampai di sorga. Tapi orang yang mau menjadikan kerajaan Allah segalanya. Orang yang mau menjadikan dia yang terpenting, yang terutama di hidup ini. Orang belum di sorga. Jangan pernah. Ya, saudara tarik justru tuh. Harusnya ada di bawah, tarik, taruh ke atas. Tuh, kong Tuhan yang seharusnya tinggi, dia tarik. Kasih sama rendah. Kalau nyandak begitu tuh gereja nyandak mau maju. Orang pe program tahun ini apa nyandak ada. Orang pe program Tuhan pe program. Kalau dia mau bikin itu berarti orang bikin. Mereka nyandak. Itu kan. Yang kan saudara. Kau cuma bilang mati. Aduh bayangkan. Coba. Jangankan orang lain. Anakmu bisa membunuhmu kok. Kalau anak tiri, Tuhan anak kandung. Pasti itu ribuan cerita yang kita dapat cuma 2. Tapi pasti banyak berarti Tuhan sekarang kau tidak model begitu di dunia. Karena orang mama boleh bunuh anak, sekarang mama bunuh anak. Bukan cuma anak bunuh mama. Coba. Bayangkan, sengaja mengandung, melahirkan untuk dijual bayinya. Sampai segitu kan. Cuma supaya DP mama dapat doi. Apa kalau bikin video seks dengan anaknya 15 juta. Coba. Jadi kan dati orang melahirkan untuk itu. Apa mama boleh membunuh anak? Banyak sekarang. Aduh kasihan. Oh. Coba kau saudara, belajar untuk memukul dirimu. Kalau begitu sudahkah saudara menjadi orang tua yang baik? Sudahkah saya menjadi orang tua yang baik? Orang tua yang rohani yang baik kepada saudara? Coba. Saya begini, oh Tuhan, bukan main dang, beki malo tuh orang, beki malo. Bilang tahu kebenaran. Tuhan Tuhan yang punya sorga. Artinya kebenaran yang dia sampaikan. Ini kalau saudara mau ikuti. Ini akan menyebabkan kamu hidup. Ini malah belajar dari orang lain. Belajar dari dunia. Belajar dari Tuhan. So itu dengar baik-baik itu firman Tuhan. Dan hidupi. Berdoa. Waktu setiap kali saudara dengar firman Tuhan. Jadikan ini isi doamu. Sekali lagi, saya belajar seperti itu. Tuh, bagaimana? Habis itu kita sampai yang itu tadi khotbah tadi itu apa? Itu saya doakan lagi di kamar.
Tuhan tolong aku jadi seperti itu. Iya. Sekarang ini saya semakin banyak saudara berdoa sampai pakai ayat. Jadi ayat-ayat yang muncul di kepala saya, itu yang kita jadikan itu kalimat doa. Ini kerinduanku Tuhan, buat aku jadi seperti itu. Karena itu kan firman-Mu. Tolong aku menjadi seperti itu. Itu. Saudara berdoa apa? Apa yang saudara doakan? Harusnya apa yang saudara baca di firman Tuhan yang waktu saudara baca? Itu jadi doamu. Nah itu. Nggak pernah saudara bisa doakan apa yang kamu baca. Sampai kamu benar-benar mengerti yang kau baca. Kalau nyanda saudara mau berdoa bagaimana? Nah, jadi berarti baca, sungguh-sungguh baca. Sampai saudara temukan. Oh ini Tuhan bermaksud. Jadi saudara berdoa, oh Tuhan tolong. Tolong aku sadar engkau adalah gembala yang baik. Apa tuh gembala yang baik? Berarti dia mau backing apa, dia mau perintah, dia mau suruh ke mana, dia mau pimpin ke mana. Dia itu gembala yang baik. Dia paling tahu di mana yang terbaik untukku. Dia paling tahu ini di Tampa, di Sarfat sini. Apa engkau pemakanan? Sedikit tepung, sedikit minyak. Artinya kalau bikin panada mungkin cuma satu. Kong itu cukup. Bertahun-tahun Elia tidak pernah sakit mah. Cari kalau maka sakitlah lambung Elia. Tidak ada cerita begitu. Karena kasih yang dia cuma makan apa? Roti sedikit, tepung sedikit dan minyak sedikit. Sementara kalau sekarang apa? Jangan makan tepung nih. Somo diabetes. Sementara Elia pemakanan apa? Diabetes semua. So apa? Tepung dan minyak. Oh, kasih yang ini boleh makan minyak mesti rebus. Oh, kontu Elia tepung dengan minyak, kenapa bukan tepung dengan air? Tuh, rebus jo tuh tepung. Tepung kok pakai minyak. Apa saudara? Ini kan bertentangan dengan pemahaman masa kini. Begini dan begitu. Apa saudara? Kalau itu yang Tuhan kasih itu. Yang paksa tuh nyanda ada. Mesti cari buah apa. So tahu saya mau beli kulit pisang punya mau apa? Tuh, segala rupa. Nyanda berdoa aja tuh dia. Itu yang Tuhan kasih berarti itu tepat untukmu. Tuh, mami berdoa apa? Tuhan, kalau Tuhan kasih daun teh pada orang minggu ini berarti orang nyanda mati minum teh sepanjang minggu. Bayangkan mami berdoa. Napa dia bukti napa? Coba saudara, bayi minum kopi. Coba mau cari di mana? Saudara bisa bantah ini soalnya dia bukti. Taruh di hati. Tuhan kita mengerjakan segala sesuatu. Justru dia pilih cara-cara yang menurut dunia tidak mungkin. Tidak bisa. Tuhan apa yang manusia bilang tidak mungkin nanti dia baking mungkin. Bukan cuma mungkin, apa? Dia baking jadi kenyataan. Itu Tuhan trompet Tuhan. Yang kamu bilang tidak mungkin toh? Trompet Tuhan kata sama. Tapi ternyata cara kita memperlakukan Tuhan yang sama itu tidak sama. Tuhan itu sama. Sama-sama DP nama Yesus toh. Saudara kan menyembah Tuhan Yesus. Benarkah saudara memperlakukan Tuhan Yesus itu dengan cara yang sama seperti yang dia minta? Itu DP beda. Mengapa akhirnya Tuhan Yesus padaku jadi berbeda dengan Tuhan Yesus padamu? Kenapa? Karena kamu tidak memperlakukan Yesus itu dengan cara yang dia minta. Dia minta supaya jangan jadikan ini itu terutama. Enggak. Aku yang terutama. Apa tuh aku yang terutama? Bukan DP foto. Perkataannya. Hidupi itu. Maka sungguh kau sudah menjadikan dia terutama dalam hidupmu. Kamu percaya walaupun dapat lihat rupa kita semua mati ini dia. Kalau saudara itu orang benar-benar percaya. Saya bilang jangankan hidup. Sedang mati itu orang berserah. Berarti sudah saatnya aku pulang. Kau tapi anak sama mau jaga nanti itu kan jaga. Memangnya engkau pejago udah jaga. Coba saudara. Coba rupa ini Dian. Dia anak dua apa? Dian udah jaga nih anak dua.
Tuhan yang jaga. Maka jangan takut. Walaupun kamu mati. Jangan takut, saudara. Tuhan tahu memeliharamu. Kita tetap berharap kan bukan karena mama pe jago. Bukan karena tapi papa kata memang jago mencari, bukan. Tuhan yang membuat kita ini masih hidup sampai sekarang. Nah, harusnya kepercayaan kita mengalahkan semua kemungkinan ketidakpercayaan yang muncul di pikiran, di hati. Selalu taruh di dalam hati, Tuhan dah jaga patu orang sampai sekarang. Tu lain mati dengan cara itu. Kalau orang sampai dengan cara itu tidak mati. Lain dibunuh dengan kanker, sesnya tidak dibunuh dengan kanker. Berarti kan begitu. Nah, jadi kalau mau mati, mati aja. So itu hidup benar. Jadikan dia segalanya dalam hidup ini. Maka saudara akan melihat. Ternyata Tuhan yang bekerja pas hidup sama sebenarnya. Karena orang Tuhan itu sama. Jadi kalau kepada saya Tuhan bekerja mengatasi semua yang mustahil, masa pas saudara kong ini kok mang mustahil. Tuhan kalau saya bilang berarti pak kita likut no. Bisa saja justru yang terjadi pas saudara yang terjadi pas saya. Yang saya belum alami saudara alami. Karena orang kan punya pengalaman perjalanan yang berbeda. Tapi Tuhan kita sama, harusnya caranya juga sama. Jangan pernah berhenti percaya dan sungguh-sungguh mempercayakan hidup kepadanya. Jangan takut, bahkan ketika mati pun. Yang terjadi torang nyandak mati, torang keluar, tinggalkan tubuh ini dan pergi dengan Tuhan. Apa yang saya pernah dengar kesaksian itu bapak pendeta menjaga anaknya kayak 17 tahun kalau tidak salah, ya, anak pemuda, ya, ini memang orang Amerika sebenarnya. Dia jaga DP anak dan dorang seminta-minta bayi itu anaknya tidak baik-baik dan akhirnya anak itu pun meninggal. Setelah didoakan anak itu meninggal baru 17 tahun. Kong, waktu anaknya meninggal DP papa Tuhan buka DP mata. Sehingga dia melihat roh anaknya keluar dari tubuh. Itu waktu saya dengar itu kisah itu saya sementara sakit. Sementara kanker waktu itu. Kong kita dengar tuh cerita. Kong DP papa bilang, hah? Jadi DP papa ada ikut tuh anak naik begini ya. Rohnya itu naik, dia bilang di bawah di atas ya ada malaikat menjemput begitu. Jadi itu anaknya keluar sambil berteriak, maksudnya berteriak gembira. Itu dia papa cerita. Dia bilang, waduh, saya dengar anak saya berteriak, it's real papa, it's real, begitu saudara. Jadi dia sambil naik, sambil berteriak, ini nyata papa, ini nyata. Itu. Jadi papanya iko mata saudara sampai anak itu hilang. Harusnya kita belajar. Ini kan hidup di dalam Tuhan tuh begitu saudara. Sampai orang mati begitu ya. Waktu itu hari Brur meninggal. Ada di hati rasanya, Tuhan kalau boleh kok ikan orang lihat bagaimana dia terangkat. Itu keyakinan kami. Rasanya ingin sekali lihat Tuhan, bukan main, begitu hebat yang hidup bagimu. Begitu hebat yang percaya kepadamu. Sampai saat mati pun. Itu pengalaman terindah yang pernah dialami oleh manusia. Jangan takut saudara. Sekali lagi bangun imanmu untuk melihat Yesus segalanya. Jadi waktu dia bilang beli kebenaran, beli
Yesus umpamakan kerajaan Allah seperti harta terpendam ditemukan, kemudian dipendamkan lagi dan dia pergi. Pulang lalu jual seluruh miliknya untuk beli kerajaan itu. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya.